Scene pun dibuka dengan Hansu bertemu dengan Ishak, calon suami Sunja. Rupanya Hansu telah mengetahui kabar mengenai pernikahan Sunja yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari lagi. Bahkan Hansu juga membelikan setelan jas Ishak untuk dipakai di pernikahannya bersama Sunja, wanita yang sempat dicintainya meski sudah mempunyai istri dan anak-anak. Scene dilanjutkan Ishak dan Sunja ingin melakukan pernikahan di gereja, tetapi Ishak dan Sunja ditentang oleh pendeta karena Ishak ini telah menikahi seorang gadis ABG yang telah hamil di luar pernikahan. Akibat pengencerotan bersama Hansu yang bermodus mencari jamur, namun malah bercocok tanam sampai menghasilkan bibit. Pendeta pun mencoba menyadarkan Ishak untuk mempertimbangkan pernikahannya bersama Sunja selagi belum memulainya. Ishak harus menanggung konsekuensinya yang dimana wanita hamil di luar pernikahan adalah dosa besar. Tetapi Ishak bersikukuh akan tetap menikahi Sunja meski si Jabang Orok bukanlah darah dagingnya sendiri. Ia akan bertanggung jawab atas kebaikan yang keluarga Sunja berikan kepadanya. Ishak ingin membalas budi kepada keluarga Sunja karena telah menolong hidupnya. 존중하는 법을 가르쳐 주옵소서. 남들 눈에 어떻게 비춰지는가는 중요한 겁니다. Tak berselang lama, mereka pun kini menjadi sepasang suami istri. Si ibu pun pergi ke pasar untuk membeli beras karena ingin memberi hadiah untuk pernikahan anaknya. Ternyata orang-orang tidak bisa sembarangan menikmati beras, khususnya bagi orang Korea. Mereka tidak bisa mendapatkan seenaknya beras dengan mudah, sehingga masyarakat Korea hanya bisa memakan biji-bijian untuk mengganti beras. Hanya orang Jepanglah yang dapat menikmati beras, sehingga harga beras sangatlah mahal serta lebih berharga dari emas. Hanya orang-orang terpilih dan kaya untuk bisa membeli beras tersebut, yang pada zamannya sangat sulit untuk dinikmati orang-orang miskin, karena terus memohon kepada pedagang untuk menjual berasnya secara diam-diam agar tidak bisa diketahui oleh tentara Jepang. Alhasil si ibu pun mendapatkan beras yang diinginkannya walau hanya 3 mangkok saja. Dengan sangat penuh hati-hati, si ibu mencuci beras yang sangat berharga lebih dari emas itu untuk menyajikan makanan yang terakhir kalinya kepada Sunja dan Ishak, karena mereka akan bermigrasi ke Osaka, Jepang untuk waktu yang lama. Hal tersebutlah yang membuat si ibu merasa sedih bahwa ia akan berpisah. 오늘은 쌀 사러 왔습니다. Bahkan Sunja juga mengikuti keyakinan yang dimiliki Ishak dan lebih taat pada Tuhan. Kemudian si ibu menyiapkan pakaian yang diperlukan Sunja nantinya di Jepang. Meski tidak rela melepas sang anak yang baru saja gede, tapi apalah daya, ia harus memulai hidupnya yang baru bersama orang yang baru juga. Semua pedagang merasa senang dengan kabar gembira bahwa Sunja sudah resmi menikah. Tetapi tentara Jepang datang menyuruhnya untuk menghadap Hansu yang sudah menunggunya, yang hanya akan membebani hidup Sunja serta menganggap suami Sunja adalah orang yang bodoh yang hanya menerka serta tidak tahu cara kerja dunia ini. Hansu terus-terusan mengatai Ishak yang membuat Sunja naik pitam. Ia tidak akan diam saja mendengar orang lain menjelek-jelekan sang suami tercinta, meski itu adalah bapa dari si Jabang Orok yang ia kandung. 돈이 있다면야 그렇지. 돈이 없으면 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. Walau seharusnya Hansu ini melakukan hal yang dilakukan oleh Ishak terhadap Sunja, si Hansu pun terus melakukan rayuan-rayuan manis ala fuckboy yang mungkin bisa menggoyahkan kepercayaan Sunja terhadap Ishak untuk tidak pergi meninggalkannya yang sedang mengandung buah cintanya bersama-sama. Tetapi Sunja bersikukuh tidak akan termakan bujuk rayuan si Om, serta ia sudah melupakan hubungannya itu, meski ia sebenarnya masih mencintai Hansu. 멍청한, 너도 네 남편 못참게 멍청하구나. Scene dilanjutkan ke era modern. Solomon dengan sangat percaya diri bahwa ia berhasil membuat si emak pemilik tanah akan menaikkan kontraknya sesuai kesepakatan yang telah mereka setujui.
Tinggal selangkah lagi ia akan menjabat menjadi wakil presiden serta naik gaji. Yang ia sudah tunggu selama ini akan terwujud. Di sisi lain, Emas Sunja akan pergi kembali ke Korea setelah beberapa tahun lamanya tidak berkunjung. Mo Jasu pun terus meyakinkan ibunya apakah ia akan tetap pergi ke tanah kelahirannya. Meski sudah cukup lama, tak berselang lama si emak pemilik tanah pun datang ke pertemuan perusahaan Solomon. Tanpa banyak omong, si emak pun ingin langsung ke intinya saja tanpa banyak bacot lagi mendengar para atasan Solomon. Yang sangat bahagia, mereka akhirnya bisa mendirikan hotel mewah. Lantas, si emak pun mencoba memeriksa kembali mengenai kontrak tersebut karena ia tidak ingin melakukan kesalahan besar yang akan menyesalinya suatu saat nanti. Solomon pun mencoba meyakinkan si emak untuk mendatanginya tidak terlalu lama, yang membuat semua orang menunggunya. どうしてそう生きれるんだよ。嬉しいです。いいから。 Hal tersebut membuat Solomon memberitahukan bahwa Emas Sunja kembali ke Korea. Sejak 50 tahun lalu, Emas Sunja datang ke Osaka tanpa membawa apa-apa. Tetapi hari ini Emas Sunja kembali dengan kursi kelas 1. Lantas, si emak pun memberitahukan kepada Solomon bahwa kehidupan di masa kelam sangatlah parah. Dia bersama 400 penambang Korea memutuskan untuk mogok kerja. Tetapi mereka juga bertahan selama 20 hari sebelum dipecat. Karena sejak dulu tidak ada yang mau memperkerjakan orang Korea. Mereka juga memasukkan 2-3 keluarga untuk tinggal di satu kamar agar mampu membayar sewa lebih murah. Meski itu adalah masa lalu, tetapi akan selalu membekas seumur hidupnya. Dan meminta Solomon untuk membayangkannya agar ia lebih merasakan di masa kelam. 그것이 중요한 거죠. 마지막 싫었고. Scene dilanjutkan kembali ke zaman dulu di mana Sunja bersama si ibu akan berpisah dengan waktu yang cukup lama, serta meminta Sunja untuk puas-puaskan menangis dan memeluknya erat-erat, karena mungkin ia tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan si ibu. Saat di dalam perjalanan menuju kapal, tiba-tiba Sunja ini merasa sangat mual disertai tidak enak badan. Sehingga ia pun muntah di tengah jalan yang membuat penumpang lain merasa jijik dengan aroma muntah. Sampai bercucuran keringat di wajahnya yang terus membasahi tubuhnya. Sunja juga tidak mau ditinggalkan oleh Ishak yang sedang mencari air putih untuk Sunja minum. Di satu sisi, si ibu dan Hansu hanya bisa melihat kapal Sunja untuk yang terakhir kalinya. Semua penumpang kapal laut terus bersorak saat seorang penyanyi menyanyikan lagu Korea. Walau seharusnya ia itu menyanyikan lagu sesuai yang diinginkan orang-orang Jepang dan membuat kehebohan satu kapal. Kemudian ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di depan semua orang. Singkat cerita, Solomon pun meminta si emak untuk tidak menaikkan kontraknya yang membuat si emak cukup bahagia dengan perkataan Solomon. Hal itulah yang membuat semua para atasannya sangat kesal dan marah dengan keputusan Solomon yang membuat malu perusahaannya. Kemudian Solomon pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan sangat cepat ia pun berlari untuk menenangkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya ia pun tiba di stasiun bawah tanah dan melihat sekelompok pemuda sedang bernyanyi, yang membuat jiwa Solomon bergetar ingin melakukan tarian yang akan melupakan masalah serta beban hidupnya. Setibanya di Osaka, Jepang, Emas Sunja tiba-tiba terhenti dengan melihat pantai yang membuatnya teringat akan masa lalunya yang sangat kelam. Di tengah hujan terus membasuhi tubuhnya.